Di tengah kerumunan kota yang merayakan tahun baru, suara pemandu acara menggema, mengajak semua orang melakukan hitung mundur saat waktu tersisa 5 detik lagi. Sorak-sorai mulai pecah. Ryu Min mengumpat dalam hati. Ia menyadari dirinya telah kembali ke titik ini, tepat sebelum ia terseret ke dalam permainan mematikan itu lagi. Ryu Min merasa kesal karena sebelumnya ia sudah berhasil mencapai ronde ke-20. Ia berpikir bahwa jika ia mampu, ia ingin menghentikan waktu saat itu juga. Hitungan mundur berlanjut ke angka 3. Sistem menunjukkan penggunaan time reversal run telah mencapai batas maksimal. Saat hitungan mencapai angka 1, Ryu Min menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia bertekad untuk menyelesaikan permainan ini hingga akhir. Ia berpikir perlu membawa 4 orang lain ke ronde terakhir dan mulai mempertimbangkan siapa kandidat terbaik untuk diajak bergabung. Beberapa menit sebelumnya, Yongmin dan teman-temannya berpesta, merasa senang karena akan segera menjadi orang dewasa dan tidak memerlukan identitas palsu lagi. Mereka membicarakan masa depan, mulai dari rencana menjadi ojek online hingga membahas kemunculan aktris Seo Arin di kerumunan. Saat ditanya tentang rencananya, Yongmin menyatakan niatnya untuk menjadi seorang gangster. Teman-temannya menganggapnya gila dan berbahaya, namun Yongmin merasa ia hanya hidup sekali dan ingin melakukan apapun sesuka hatinya. Salah satu temannya menganggap Yongmin psikopat dan berniat memutuskan hubungan setelah lulus. Namun, mereka kemudian membahas nasib Ryu Min, remaja yang selama ini menjadi pesuruh Yongmin. Yongmin merasa tidak akan melepaskan Ryu Min begitu saja meski sudah lulus, ia berniat terus mempermainkan hidup remaja itu. Tiba-tiba mereka melihat Ryu Min di antara kerumunan tepat saat hitung mundur 5 detik dimulai. Yongmin mengonfirmasi bahwa itu memang dia. Hitungan terus berjalan. Di angka 2, Yongmin menyadari ada yang berbeda dari gelagat Ryu Min. Saat tahun baru tiba, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Perayaan pecah, namun Yongmin merasa terganggu karena Ryu Min terus memelototinya. Teman-temannya mencoba menenangkan Yongmin, mengatakan bahwa ia bisa menghajar Ryu Min kapan saja nanti. Yongmin memutuskan untuk membiarkannya hanya untuk hari ini sambil bertukar ucapan selamat tahun baru dengan teman-temannya. Tiba-tiba, suara asing terdengar dari langit, mengejek manusia yang berpesta tanpa menyadari malapetaka yang datang. Yongmin terkejut, namun teman-temannya tidak mendengar apapun. Di atas sana, seorang wanita menyerupai malaikat muncul dan merasa sedang menonton monyet di dalam kandang. Orang-orang mulai menyadari kehadiran sosok tersebut dan menganggapnya sebagai bagian dari acara televisi atau malaikat sungguhan karena kecantikannya. Ryu Min merasa muak karena ini adalah kali ke-99 ia bertemu dengan sosok yang sama. Sang malaikat tampak menahan tawa melihat reaksi mereka. Malaikat itu menghina manusia sebagai sampah dan serangga yang tidak pantas berinteraksi dengannya. Ia memastikan semua orang bisa mendengar suaranya. Seseorang dari kerumunan berteriak memprotes dan mengejek penampilan sang malaikat. Ryu Min merasa kasihan pada orang yang berteriak itu. Sang malaikat merasa kesal dan seketika meledakkan kepala orang tersebut. Kerumunan pun histeris ketakutan. Yongmin panik melihat kejadian itu. Sang malaikat memperingatkan agar manusia rendahan tidak berlagak sederajat dengannya jika tidak ingin mati. Ia menganggap manusia terlalu bodoh untuk memahami situasi saat ini. Ryu Min bersiap mendengarkan penjelasan yang sudah ia hafal. Sang malaikat menjelaskan bahwa sebuah permainan akan dimulai. Setiap bulan, selama 20 ronde, manusia akan dipindahkan ke dimensi lain untuk menyelesaikan misi agar bisa kembali ke dunia nyata dengan hadiah. Orang-orang mulai berharap bisa bertahan hidup, namun sang malaikat meralat bahwa hanya separuh dari peserta yang berhasil menyelesaikan misi yang akan dibiarkan hidup. Kabar ini memicu keputusasaan di tengah kerumunan. Malaikat itu menambahkan bahwa peserta hanya dibatasi untuk usia 15 hingga 29 tahun di seluruh dunia. Ryu Min merenung, tak menyangka ia harus mengulang proses ini untuk ke-100 kalinya. Seorang pria tua merasa lega karena tidak termasuk dalam kriteria usia tersebut, yang memicu kemarahan teman Yongmin. Yongmin mencoba menenangkan temannya, menyadari betapa seriusnya ancaman kematian yang mereka hadapi. Malaikat menyebutkan total peserta mencapai 1,8 miliar orang. Sebelum pemindahan spiritual, para peserta diminta melakukan kustomisasi tubuh atau avatar. Mereka hanya diberi 1 kali kesempatan untuk memilih. Ryu Min memilih penampilan dan nama pengguna yang biasa ia gunakan, Black Side. Ia merasa tubuh avatar ini sudah seperti tubuh aslinya karena telah digunakan sejak percobaan ke-12.
Mereka berpindah ke sebuah padang rumput. Orang-orang takjub melihat perubahan fisik mereka. Ryumin berpikir bahwa memilih wajah rupawan adalah kesalahan besar, karena di dunia yang keras ini, penampilan menawan hanya akan membuat mereka menjadi target. Kematian di sini berarti kematian permanen. Ryumin menyadari waktu permainan akan segera dimulai. Ia melihat Wang Yongmin muncul dengan tubuh kekar pilihannya. Malaikat muncul kembali, menjelaskan bahwa 1,8 juta orang di lokasi tersebut adalah penduduk Seoul. Ia mengejek kebingungan manusia dan menjelaskan bahwa ada banyak ruang lain yang dikelola malaikat berbeda. Peserta diminta membuka jendela status. Ryumin merasa lelah melihat statistik dasarnya. Malaikat memotivasi mereka untuk menjadi kuat agar bisa menyelesaikan ronde ke-20 demi mendapatkan satu permintaan apapun. Mendengar janji tentang satu permintaan, orang-orang mulai berharap. Malaikat kemudian memerintahkan mereka membuka inventaris untuk mengambil hadiah awal. Yongmin menemukan sebuah random run fragment. Malaikat menjelaskan bahwa item tersebut hanya bisa digunakan saat level 1. Yongmin segera menggunakannya dan terpana dengan hasilnya. Malaikat menyatakan bahwa takdir dan keberuntungan mereka kini telah ditentukan, lalu memulai pertunjukan utama. Seekor goblin muncul, membuat orang-orang mengira ini adalah promosi game virtual. Namun, keceriaan itu hilang saat ribuan goblin lain mulai bermunculan dalam jumlah yang sangat banyak. Malaikat mengumumkan pertempuran hidup mati antara 10.000 manusia melawan 50.000 goblin. Monster-monster itu mulai menyerbu, memicu jeritan dan kepanikan massal. Di tengah kekacauan, orang-orang terkejut melihat Ryumin justru berjalan maju sendirian mendekati kerumunan monster. Mereka mencoba memperingatkannya agar menjauh, namun Ryumin tetap melangkah. Ia menyadari bahwa dalam sebuah kelompok, kesan pertama sangatlah krusial. Ia merasa perlu menanamkan rasa segan di benak orang-orang agar tidak ada yang berani mengganggunya. Namun, tujuan utamanya lebih dari itu, ia ingin menarik perhatian sang malaikat yang mengawasi dari atas. Dua goblin maju menyerang, namun Ryumin melumpuhkan mereka dengan aksi yang memukau. Kerumunan mulai berbisik, merasa kagum dan bertanya-tanya apakah ia anggota pasukan khusus. Nama pengguna Black Side mulai menjadi pembicaraan. Beberapa orang mulai merasa percaya diri karena menganggap goblin adalah monster terlemah di dalam game, berpikir mereka bisa membunuhnya dengan mudah. Keyakinan orang-orang seketika sirna saat para goblin mulai menyerang secara massal. Jeritan minta tolong pecah di mana-mana. Ryumin mengamati kekacauan itu sambil terus bertarung, ia menyadari bahwa mulai saat ini, tidak akan ada lagi yang menganggap ini hanya sekadar permainan. Ia berpikir bahwa insting bertahan hidup akan memaksa mereka untuk melupakan segalanya dan hanya fokus untuk melarikan diri. Ryumin mengenang bahwa ia pun pernah melarikan diri pada percobaan pertamanya. Namun, pada percobaan kedua, ia menyadari bahwa kabur dari lapangan ini sama sekali tidak berguna. Ia mengamati orang-orang modern yang bahkan tidak pernah membunuh hewan kecil kini dipaksa membunuh monster. Ia menyadari mereka harus segera mengatasi keraguan tersebut jika ingin tetap hidup. Sang malaikat menonton pembantaian itu dengan tawa geli, menganggap pertarungan tersebut sebagai tontonan yang menarik. Meski goblin bertubuh kecil, sang malaikat menyadari senjata mereka cukup mematikan bagi manusia yang tidak siap. Namun, perhatian sang malaikat tiba-tiba teralih sepenuhnya kepada Ryumin. Ia mulai bertanya-tanya tentang identitas manusia yang satu ini. Sang malaikat mencoba memeriksa informasi melalui sistem, namun ia merasa kesal karena hanya nama Black Side yang ditampilkan. Meski merasa harga dirinya sebagai makhluk superior agak terusik karena harus memerhatikan manusia inferior, ia memutuskan untuk terus menikmati tontonan ini lebih lama karena menganggap Ryumin sebagai individu yang spesial. Notifikasi sistem terus bermunculan seiring bertambahnya jumlah goblin yang dibunuh Ryumin. Levelnya meningkat dan misi hampir selesai.
Ryumin menantang para monster yang tersisa untuk maju, namun para goblin justru mulai waspada dan menjaga jarak. Ryumin merasa akhirnya bisa bernapas sejenak. Ryumin membuka jendela status dan menyadari dirinya telah naik 4 level dalam waktu singkat. Ia memutuskan untuk mengalokasikan seluruh poin stat miliknya ke bagian dexterity. Ia berpikir bahwa kecepatan gerak dan kemampuan menghindari serangan adalah hal yang paling krusial di awal permainan. Merasa sudah mendapatkan perhatian sang malaikat, ia berniat menyelesaikan sisa musuh yang ada. Karena para goblin menolak untuk maju, Ryumin melemparkan belatinya untuk memancing mereka, lalu melesat dengan kecepatan tinggi untuk menghabisi sisanya. Sistem segera memberitahukan bahwa misi ronde pertama telah selesai. Bagi Ryumin, ronde ini tidaklah sulit. Namun, ia terkejut saat melihat notifikasi tambahan. Ia tidak hanya meraih peringkat pertama di zonanya, tetapi juga peringkat pertama di seluruh zona secara global. Ia menyadari bahwa kecepatan dalam menyelesaikan misi sangat memengaruhi kualitas hadiah. Ryumin merasa puas karena mendapatkan 2 jenis hadiah sekaligus, kupon senjata langka dari zonanya dan kotak pilihan hadiah spesial karena prestasinya di tingkat dunia. Ia merasa posisinya sekarang jauh lebih unggul dibanding peserta manapun. Dari kupon senjata zona, Ryumin memilih stiletto, sebuah senjata kategori langka yang memberikan tambahan stat dexterity. Tanpa ragu, ia membuang belati usang milik goblin yang ia gunakan sebelumnya, menganggap benda itu kini hanyalah sampah. Setelah menyimpan kotak hadiah spesialnya, Ryumin kembali memeriksa jendela status sambil memerhatikan orang-orang yang masih bersusah payah bertarung. Ia menyadari ada sesuatu yang aneh. Ryumin teringat saat ia menggunakan random run fragment tadi. Sistem memberitahunya bahwa ia mendapatkan kembali time reversal run, namun proses pengukiran di tubuhnya gagal karena sisa-sisa run lama masih membekas di dalam jiwanya. Ia berpikir kegagalan itu masuk akal, karena jika ia bisa mengukirnya kembali, ia akan terjebak dalam siklus regresi tanpa batas. Namun, sistem justru memberikan identitas baru sebagai time traveler yang telah melakukan perjalanan sebanyak 100 kali. Ia terkejut saat menyadari dirinya mendapatkan gelar baru, Last Time Traveler. Ryumin menyadari bahwa sebuah gelar memiliki kedudukan yang jauh lebih kuat daripada Run. Ia menemukan sebuah kemampuan bernama Resurrection yang melekat pada gelar tersebut. Berbeda dengan skill kebangkitan milik kelas Priest yang terbatas, kemampuannya ini dapat memulihkan darah secara penuh. Ia menyadari bahwa ia baru saja mendapatkan sesuatu yang sangat langka dan berharga. Ryumin merasa sangat puas karena baru saja mendapatkan kemampuan luar biasa yang bisa ia jadikan kartu as di masa depan. Ia mulai mengamati sekeliling, memperkirakan bahwa peserta lain seharusnya sudah hampir menyelesaikan misi mereka. Ia teringat pada Yongmin dan segera mencarinya di antara kerumunan. Saat melihat Yongmin masih berdiri tegak, Ryumin menyadari bahwa musuh lamanya itu memang akan bertahan hidup di ronde ini. Sang malaikat mulai merasa bosan melihat pertempuran yang melambat. Ia mengejek manusia yang perlahan-lahan tewas hanya agar jumlah mereka seimbang dengan jumlah goblin yang ada. Dengan nada meremehkan, ia meminta maaf atas kesalahannya dan berniat membuat situasi menjadi lebih menyenangkan. Hal ini membuat salah satu peserta merasa was-was. Tiba-tiba, jasad-jasad yang bergelimpangan mulai menghilang, memicu kebingungan di antara para penyintas. Malaikat itu kemudian memanggil 50.000 goblin tambahan untuk dibantai oleh para manusia. Provokasi tersebut membakar semangat orang-orang yang mulai berteriak histeris dan menyerbu monster-monster itu demi bertahan hidup. Setelah perjuangan yang melelahkan, para goblin tiba-tiba menghilang. Malaikat menjelaskan bahwa misi telah berakhir karena kuota setengah peserta yang selamat telah terpenuhi. Sesuai aturan permainan, mereka yang belum menyelesaikan misi harus mati. Keputusan ini memicu kepanikan, banyak orang memohon belas kasihan dan meminta waktu tambahan, namun malaikat tetap tidak bergeming. Malaikat merasa heran melihat wajah-wajah suram para penyintas, padahal menurutnya mereka seharusnya senang karena masih hidup. Ia mengucapkan selamat karena telah lolos ronde pertama dan memperingatkan agar mereka berusaha lebih keras di ronde selanjutnya. Sistem menampilkan papan peringkat. Ryumin, dengan nama Black Side, tercatat sebagai peringkat pertama secara global maupun di wilayah lokalnya dengan catatan waktu yang sangat cepat. Ia segera menerima hadiah 1000 gold dan pemberitahuan bahwa fungsi toko baru akan terbuka saat ia mencapai level 10. Ryumin menyadari bahwa statusnya sebagai peringkat pertama kini diketahui oleh semua orang. Sang malaikat sendiri merasa sangat terkejut karena peringkat 1 global berasal dari wilayah yang ia kelola.
Ia kemudian mendekati Ryumin dan bertanya bagaimana manusia itu bisa menjadi begitu kuat atau apakah ia memiliki ran spesial. Sang malaikat tiba-tiba tampak kesal karena sistem tidak memberinya informasi lengkap. Ryumin dengan tenang menyarankan agar malaikat melihat langsung di jendela statusnya, namun malaikat itu berdalih bahwa ia hanya ingin menguji Ryumin. Ryumin tersenyum sinis, merasa alasan tersebut sangat konyol. Ryumin kemudian memberanikan diri mengajukan sebuah permintaan. Ia menyatakan secara terang-terangan bahwa hadiah peringkat pertama yang ia terima terasa kurang memadai. Pernyataan ini membuat sang malaikat tersinggung dan sangat marah. Ryumin tetap tenang dan menegaskan kembali keinginannya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Keberanian Ryumin membuat sang malaikat dan seluruh peserta lain terdiam. Malaikat itu merasa direndahkan oleh seorang manusia yang ia anggap hanya beruntung bisa membunuh beberapa goblin. Dalam batinnya, malaikat berniat meledakkan kepala Ryumin, namun ia menyadari bahwa ia telah menghabiskan kuota kemampuan sekali pakainya untuk membunuh orang sebelumnya. Ia menyadari tidak boleh membunuh pemain secara sembarangan tanpa alasan prosedural, karena bisa memicu pemberontakan pemain atau sanksi dari otoritas yang lebih tinggi. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya tentang cara menangani manusia tamak ini. Malaikat itu berpura-pura mempertimbangkan permintaan Ryumin dan mengajaknya berbicara secara pribadi di tempat yang sunyi. Para peserta lain merasa iri dan mengira Ryumin benar-benar akan mendapatkan hadiah tambahan yang luar biasa karena prestasinya. Mereka berjalan masuk ke dalam hutan. Malaikat membentak Ryumin agar berjalan di sampingnya, merasa bahwa manusia adalah ras serakah yang hanya mau mendengar jika dikasari. Malaikat itu tidak berniat memberikan apapun, ia merasa Ryumin harus dihukum karena ketamakannya. Ia berencana membunuh Ryumin begitu mereka sampai di balik sebuah batu besar. Malaikat memilih tempat tersembunyi agar tindakannya tidak memicu protes keadilan dari pemain lain yang bisa merusak jalannya permainan. Ia tersenyum jahat, merasa Ryumin sangat bodoh karena tidak bisa menjaga mulutnya sendiri. Malaikat itu berbalik, berpura-pura bertanya hadiah apa yang diinginkan Ryumin. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, sebuah tinju keras sudah meluncur cepat mengarah tepat ke wajah sang malaikat. Pukulan Ryumin telak mengenai wajah sang malaikat hingga ia mengerang kesakitan. Sang malaikat merasa tidak percaya bahwa seorang manusia berani menyerangnya secara fisik. Dengan kemarahan yang meluap, ia bangkit dan mengumpat Ryumin sebagai manusia laknat. Namun, Ryumin tiba-tiba menghilang dari pandangan. Sebelum sang malaikat sempat bereaksi, Ryumin sudah berada di belakangnya dan meremas sayapnya kuat-kuat. Meskipun sang malaikat memohon untuk berhenti, Ryumin mencabut kedua sayap itu satu persatu dengan dingin. Ia menyatakan bahwa sekarang sang malaikat tidak akan bisa melarikan diri lagi. Ryumin mengejek rasa sakit yang dirasakan sang malaikat yang kini terkapar. Ia menyadari bahwa jika ia tidak bertindak lebih dulu, 5 menit kemudian sang malaikatlah yang akan menertawakan penderitaannya. Sang malaikat, yang diketahui bernama Biril, terkejut karena Ryumin mengetahui rencana pembunuhannya menggunakan belati yang tersembunyi di balik sayap. Biril mencoba mengelak, namun Ryumin menyadari niat busuk itu hanya dari ekspresi wajahnya. Biril merasa sangat terheran-heran bagaimana seorang manusia biasa bisa mengetahui namanya. Namun, Ryumin merasa tidak perlu memberikan penjelasan apapun kepadanya. Melihat Ryumin mengeluarkan stiletto, Biril mencoba mengancam akan meledakkan kepalanya. Namun, Ryumin dengan tenang menyatakan bahwa ia tahu Biril sudah kehilangan kemampuan sekali pakainya untuk membunuh. Biril mencoba menggertak tentang rekan-rekannya, namun Ryumin berpikir bahwa malaikat adalah makhluk egois yang tidak akan peduli jika salah satu dari mereka tewas. Biril mulai panik dan memohon kesempatan kedua dengan menawarkan berbagai informasi. Ryumin menolaknya mentah-mentah karena ia merasa bisa mendapatkan informasi itu melalui cara lain jika diperlukan. Ia menyadari Biril hanyalah pion pemandu dalam sistem ini. Sebelum Biril sempat menyelesaikan ucapannya, Ryumin menusuknya hingga sistem mengonfirmasi kematian sang malaikat. Ryumin menyadari dirinya adalah pemain pertama yang berhasil membunuh seorang malaikat. Ia mendapatkan gelar The First Angel Slayer yang memiliki efek melipat gandakan seluruh stat saat menghadapi makhluk suci. Ia juga mendapatkan Run F Slaughter yang mampu meningkatkan seluruh stat sebanyak 1% setiap kali ia membunuh sasaran, dengan batas maksimal 100%.
Ryumin merasa hadiah tersebut setara dengan barang kategori unik. Ryumin berpikir para malaikat lain akan terkejut jika mengetahui ia sudah memiliki ran tersebut. Namun, alasan utamanya membunuh Beryl adalah untuk mendapatkan Angel's Blood. Item konsumsi kategori unik ini memungkinkannya mengubah kelas menjadi Reaper, musuh alami para malaikat, begitu ia mencapai tingkat 10. Ia menyadari bahwa kelas unik jauh lebih unggul dibandingkan 30 kelas biasa lainnya karena memberikan bonus stat dan skill yang luar biasa. Itulah sebabnya ia bertekad menyelesaikan ronde pertama dengan cara yang ekstrim demi mendapatkan kualifikasi tersebut. Ryumin kemudian menggunakan hadiah peringkat pertama global untuk memilih buff pengalaman 3 kali lipat agar bisa segera mencapai tingkat 10 di ronde kedua. Menatap mayat Beryl yang mulai menghilang, ia menyadari bahwa ini adalah percobaan terakhirnya dan ia harus menjadi kuat dengan cara apapun. Sistem mengumumkan akhir ronde pertama. Dari 1,8 miliar peserta global, hanya sekitar 900 juta yang selamat, sementara di wilayahnya hanya tersisa sekitar 5.000 orang. Jiwa mereka pun dikembalikan ke tubuh masing-masing di dunia nyata. Yongmin terbangun di tengah kerumunan Seoul dan merasa kebingungan, mengira dirinya baru saja pingsan dan mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Yongmin menyadari waktu di ponselnya menunjukkan pukul 5.20, sama dengan durasi yang ia lewatkan di dimensi lain. Teman-temannya juga terbangun dengan tubuh yang nyeri. Mereka mulai menyadari bahwa mimpi tentang goblin dan ronde pertama bukanlah sekadar bunga tidur, melainkan kenyataan yang mengerikan yang akan terulang bulan depan. Kepanikan memuncak saat Yongmin mencoba membangunkan salah satu temannya, Kim Tae-sik, namun tidak ada respons. Ia menyadari Tae-sik sudah tidak bernapas dan detak nadinya berhenti. Teman-temannya menyadari bahwa Tae-sik tewas karena gagal bertahan di dalam permainan tersebut. Satu persatu mereka menyadari bahwa semua orang di kerumunan yang tidak bangun adalah mayat. Mereka menyadari aturan bahwa hanya setengah peserta yang selamat adalah nyata. Yongmin gemetar ketakutan, menyadari bahwa dunia kini telah berubah menjadi tempat yang gila. Berbeda dengan peserta lain yang ketakutan, Yongmin justru merasa sangat senang. Ia berpikir bahwa sistem ini akan membuat semua orang hidup setara tanpa memedulikan latar belakang kekayaan keluarga. Ia menyuruh temannya untuk tenang karena mereka hanya perlu fokus bertahan hidup, sementara teman-temannya mulai menganggap Yongmin sebagai orang gila yang tidak memiliki empati. Teman Yongmin merasa frustrasi karena mereka masih memiliki banyak impian, tidak seperti Yongmin yang hanya menjalani hidup sebagai preman. Yongmin kemudian sibuk mencari keberadaan Ryumin. Ia menduga bahwa pesuruhnya yang lemah itu tidak mampu melewati ronde pertama dan kemungkinan besar sudah tewas di dimensi lain. Yongmin tiba-tiba terkejut melihat seseorang yang mengenakan perlengkapan sirah di tengah kota. Ia mulai meragukan penglihatannya dan mencoba memanggil jendela status. Ia terperanjat saat menyadari bahwa sistem permainan tersebut benar-benar muncul di hadapannya di dunia nyata. Teman-temannya awalnya tidak percaya, namun mereka segera menyadari bahwa jendela status hanya bisa dilihat secara pribadi oleh pemiliknya. Kabar mengenai kemampuan menggunakan statistik dan item di dunia nyata mulai menyebar di antara para penyintas. Yongmin merasa sangat puas setelah mencoba kekuatannya dengan menghancurkan sebuah batu. Berita televisi mulai menyiarkan rekaman kejadian di alun-alun Jongno. Media melaporkan kemunculan sosok menyerupai malaikat dan insiden ledakan misterius yang menewaskan warga sipil yang mencoba memprotes sosok tersebut. Laporan berita mengonfirmasi bahwa lebih dari 10.000 orang pingsan seketika, mayoritas berusia 15 hingga 29 tahun. Fenomena serupa dilaporkan terjadi secara serentak di seluruh dunia. Namun, di internet, banyak orang yang skeptis dan menganggap berita tersebut sebagai hoaks, April Mop, atau video hasil rekayasa komputer yang sangat canggih. Ryumin membaca komentar-komentar skeptis di ponselnya sambil berdiri di pinggir jalan. Ia menyadari bahwa kekacauan yang sebenarnya baru saja dimulai. Berita mengumumkan bahwa 11% populasi negara didiagnosis mengalami kematian otak, termasuk beberapa selebritas ternama. Ryumin berpikir bahwa masalah utamanya bukan hanya pada kematian massal tersebut. Ia menyadari bahwa transfer kemampuan pemain ke dunia nyata akan menciptakan masalah besar. Meski saat ini level para pemain masih rendah, ia memperkirakan bahwa seiring meningkatnya level, mereka akan menjadi makhluk transenden yang tidak bisa dikendalikan oleh militer maupun senjata modern. Pemain-pemain ini akan berubah menjadi senjata manusia yang sangat berbahaya. Ryumin tidak berniat membiarkan dunia runtuh sebelum mencapai ronde ke-20.
Ia merasa perlu mengatur seluruh pemain menggunakan kekuatan yang ia miliki. Meski ia sudah memiliki daftar pemain berbakat untuk direkrut, ia memutuskan untuk memprioritaskan hal lain yang lebih mendesak saat ini. Sesampainya di rumah, Ryu-min melihat adiknya, Ryu-won, yang masih duduk di bangku sekolah menengah, sedang tidur lelap. Ryu-min merenung tentang perubahan hidup mereka sejak orang tua mereka meninggal dalam kecelakaan, yang menjadikannya satu-satunya pelindung bagi Ryu-won. Ryu-min membangunkan adiknya pada pukul 6 pagi. Meski Ryu-won masih mengantuk dan bingung, Ryu-min memaksanya untuk segera bersiap-siap dan berganti pakaian. Ia menegaskan bahwa mereka tidak memiliki waktu lagi untuk bersantai karena situasi dunia sedang sangat genting. Ryu-won mengira kakaknya hanya ingin mengajaknya melihat matahari terbit, namun Ryu-min bersikap sangat serius. Ia meminta adiknya untuk segera bersiap dan berjanji akan menjelaskan semuanya di perjalanan. Saat mulai berjalan keluar, Ryu-won menyadari keseriusan di wajah kakaknya. Ryu-min menyuruhnya memeriksa pencarian terpopuler di internet. Ryu-won terkejut membaca berita tentang malaikat yang menculik jiwa manusia ke dunia lain. Ryu-min mengonfirmasi hal tersebut dan mengaku baru saja kembali setelah berburu 100 goblin. Ryu-won merasa sangat khawatir dan menanyakan keadaan kakaknya. Meski Ryu-min memintanya untuk tidak cemas, Ryu-won tetap merasa takut kehilangan satu-satunya anggota keluarga yang ia miliki. Ryu-won teringat masa-masa sulit setelah kematian orang tua mereka, di mana Ryu-min selalu berusaha tampil kuat demi dirinya. Namun, ia tetap merasa bahwa kekuatan mental kakaknya tidak akan cukup untuk menghadapi monster yang nyata. Ryu-min menyadari kekhawatiran adiknya. Ia menjelaskan bahwa kekuatannya telah meningkat secara fisik berkat sistem statistik seperti di dalam game. Ryu-won masih tampak ragu dan tidak sepenuhnya memahami penjelasan kakaknya. Ryu-min meminta adiknya untuk terus mengikutinya agar bisa membuktikan perkataannya. Ryu-won sempat menolak dan menuntut penjelasan tentang tujuan perjalanan mereka sebelum mau melangkah lebih jauh. Ryu-min akhirnya mengungkapkan bahwa mereka akan pergi ke tempat persembunyian Bang Tae-gyu. Ia menyadari bahwa lokasi tersebut merupakan sarang bagi para preman yang sering mengganggu Ryu-won di sekolah. Ryu-min menyatakan bahwa mereka akan pergi ke tempat persembunyian Bang Tae-gyu, ketua kelas Ryu-won yang dikenal nakal. Ia bertanya apakah Bang Tae-gyu sering mengganggu adiknya selama ini. Ryu-won terkejut dan bertanya-tanya bagaimana kakaknya bisa mengetahui rahasia yang ia sembunyikan rapat-rapat. Ryu-min pun menegaskan bahwa mustahil baginya untuk tidak mengetahui hal tersebut. Dalam batinnya, Ryu-min merasa bersalah karena tidak ingin membuat adiknya yang sedang kesulitan merasa semakin tertekan. Ia meminta maaf dalam hati kepada Ryu-won. Ia teringat kembali pada kenyataan pahit bahwa di kehidupannya yang dulu, ia sebenarnya tidak tahu apa-apa sampai semuanya sudah terlambat. Ia baru menyadari kebenarannya beberapa jam setelah ia kembali dari ronde pertamanya. Ryu-min mengenang masa lalu saat Ryu-won pamit keluar rumah sendirian. Saat itu, Ryu-min yang masih tertidur dibangunkan oleh panggilan telepon dari pihak rumah sakit yang memintanya segera datang. Ia menyadari bahwa di kehidupan sebelumnya, Ryu-won kembali dalam keadaan buta setelah dihajar habis-habisan oleh Bang Tae-gyu. Ia merasa sangat bodoh dan lemah karena saat itu tidak mampu melindungi adiknya. Ryu-min kembali meminta maaf dalam batinnya kepada Ryu-won. Ia berjanji bahwa mulai sekarang, tidak akan pernah ada lagi orang yang berani mengganggu adiknya. Di sebuah bangunan kosong terbengkalai, Bang Tae-gyu tengah menyiksa 3 orang karena mereka tidak membawa uang sebesar 200.000 won seperti yang ia perintahkan. Ia merasa marah karena merasa mereka berani mengabaikan perintahnya dan terus membentak mereka. 3 teman Bang Tae-gyu yang menonton merasa kagum dengan kekejaman pemimpin mereka yang tidak kenal ampun, bahkan kepada bawahannya sendiri. Mereka merasa tidak ada seorang pun dari sekolah lain yang berani berurusan dengan Bang Tae-gyu dan bertekad untuk tidak pernah menjadi musuhnya. Bang Tae-gyu menghampiri teman-temannya dengan perasaan kesal karena gagal membeli motor hari itu akibat kekurangan uang. Ia menganggap orang-orang yang ia siksa sebagai sampah tidak berguna. Ia kemudian menanyakan tempat lain untuk mendapatkan uang secara cepat kepada teman-temannya. Salah satu temannya teringat pada seseorang yang ia sebut sebagai pesuruh kesayangan Bang Tae-gyu. Ia menunjuk ke arah seorang remaja tinggi berambut keriting dan menyarankan Bang Tae-gyu untuk menghubunginya. Bang Tae-gyu menyadari bahwa yang dimaksud adalah Ryu-won.
Ia mengaku memang berencana menghajar Ryuwon hari itu sebagai cara merayakan tahun baru. Teman-temannya mendukung rencana tersebut karena menganggap mereka bisa merampok uang dari Ryuwon. Namun, Bang Taegyeol menjelaskan bahwa Ryuwon sebenarnya miskin dan tinggal di rumah yang kumuh, sehingga menghajarnya sampai babak belur pun tidak akan menghasilkan uang. Ia juga menyebutkan fakta bahwa Ryuwon adalah seorang yatim piatu. Saat sedang membicarakan Ryuwon yang hanya tinggal bersama kakaknya, Bang Taegyeol tiba-tiba terdiam. Teman-temannya menyadari kehadiran Ryuwon yang sedang berjalan mendekat. Mereka sempat merasa takut, namun segera merasa lega dan mulai mengejek kehadiran remaja tersebut. Bang Taegyeol berjalan maju dan berteriak memaki Ryuwon yang datang menghampirinya. Ryuwon tampak bergetar ketakutan di belakang tubuh Ryumin dan segera meminta maaf secara refleks. Bang Taegyeol beralih menatap Ryumin dan merasa kesal dengan raut wajah kakaknya itu. Ia mengejek Ryumin sebagai pesuruh baru yang dibawa Ryuwon karena merasa kesepian. Ia menuntut penjelasan tentang siapa sosok di sebelah Ryuwon tersebut. Ryumin memperkenalkan dirinya sebagai kakak dari Ryuwon. Mendengar hal itu, Bang Taegyeol justru semakin marah karena menganggap Ryuwon telah mengadu kepadanya. Ia mengancam akan membunuh mereka berdua hari itu juga dan memberi isyarat kepada ketiga temannya untuk menyerang. Ketiga teman Bang Taegyeol maju dengan sikap meremehkan. Mereka merasa dunia sudah gila karena ada seorang pesuruh yang berani melawan Bang Taegyeol. Salah satu dari mereka mengejek tinggi badan Ryumin dan menantangnya berkelahi. Dengan gerakan cepat, Ryumin memukul wajah teman Bang Taegyeol hingga terjatuh. Saat yang lain mencoba menerjang maju dengan penuh amarah, Ryumin kembali melayangkan pukulan keras yang membuat lawannya terpental jauh. Para perundung itu mencoba bangkit kembali dan menyerang Ryumin dengan membabi buta. Namun, Ryumin dengan mudah melumpuhkan mereka satu persatu hingga mereka semua terkapar di lantai sambil mengerang kesakitan. Bang Taegyeol yang melihat teman-temannya kalah menganggap mereka sebagai sampah. Ia menduga Ryumin memiliki dasar bela diri tinju, namun ia tetap merasa percaya diri bisa menang karena merasa fisiknya jauh lebih besar dan kuat dibandingkan Ryumin. Ia berjalan mendekat dan mencoba mengintimidasi Ryumin dengan keunggulan postur tubuhnya. Ryumin justru bertanya apakah Bang Taegyeol tidak melihat berita terbaru. Bang Taegyeol yang bingung dan emosional mengabaikan pertanyaan itu dan segera melayangkan tinju keras ke arah wajah Ryumin. Ryumin dengan sangat mudah menghindari setiap pukulan yang dilancarkan Bang Taegyeol. Bang Taegyeol mulai merasa frustrasi karena serangannya tidak ada yang mengenai sasaran. Ia merasa ada sesuatu yang salah karena ia sama sekali tidak bisa menyentuh Ryumin meski sudah berusaha sekuat tenaga. Sambil menyiapkan serangan balasan, Ryumin menyatakan bahwa jika saja Bang Taegyeol memerhatikan berita, ia tidak akan berani menyerang seorang player seperti dirinya. Ryumin kemudian melayangkan pukulan telak yang menghantam Bang Taegyeol dengan kekuatan luar biasa. Bang Taegyeol terdorong mundur, namun ia segera melesat maju dengan amarah yang meluap. Ia mencoba melayangkan tinju, tetapi ia terperanjat saat menyadari Ryumin telah menghilang dari pandangannya secara tiba-tiba. Wajah Bang Taegyeol kembali dihantam pukulan keras. Meski ia merasa Ryumin bukan tandingan yang berarti baginya, ia mulai panik saat melihat darahnya sendiri menetes. Dengan niat membunuh, ia kembali menyerang membabi buta. Namun Ryumin dengan tenang mendaratkan pukulan beruntun ke wajahnya hingga ia mengerang kesakitan. Bang Taegyeol menyadari bahwa Ryumin sengaja mengincar wajahnya terus-menerus. Ia merasa licik karena tidak mampu membalas meski hanya sekali. Ryumin kemudian mengakhiri perlawanan itu dengan sebuah tendangan telak yang membuat Bang Taegyeol terkapar tak berdaya. Ryumin menatapnya dengan dingin dan bertanya apakah rasa sakit itu cukup terasa nyata. Ryumin teringat penderitaan di masa lalu dan bertekad untuk tidak membiarkan neraka itu terulang kembali. Melihat Bang Taegyeol yang memohon ketakutan agar ia tidak mendekat, Ryumin justru melangkah maju dan memegang tangan preman tersebut. Ryumin memperingatkan agar Bang Taegyeol tidak lagi mengganggu adiknya. Tanpa ragu, ia mematahkan tangan preman itu hingga terdengar teriakan histeris. Melihat kekejaman tersebut, tiga teman Bang Taegyeol ketakutan dan memutuskan untuk melarikan diri. Ryumin tidak berhenti dan lanjut mematahkan tangan Bang Taegyeol yang satunya. Bang Taegyeol merintih kesakitan dan berjanji tidak akan menyentuh Ryuwon lagi. Ryumin menyadari bahwa hati seseorang bisa saja berubah sewaktu-waktu. Untuk memastikan pelajaran tersebut tertanam kuat, ia kembali menekan tangan patah tersebut hingga Bang Taegyeol menjerit sejadi-jadinya. Dalam perjalanan pulang, Ryuwon merasa heran dan menanyakan bagaimana kakaknya bisa memiliki kemampuan sehebat itu. Ryumin menjelaskan bahwa seorang player dapat menggunakan kekuatan mereka di dunia nyata.
Ia kemudian membuktikan perkataannya dengan memunculkan cahaya dari tangannya. Ryuwon terperanjat melihat sebuah belati muncul dari udara kosong. Ryumin menjelaskan bahwa senjata hasil perolehan dari permainan bisa dipanggil kapan saja. Ia juga menjelaskan bahwa kecepatannya tadi berasal dari stat dexterity yang berjumlah 11 poin, jauh di atas rata-rata manusia biasa atau atlet profesional. Saat ditanya mengenai kemungkinan kenaikan level di masa depan, Ryumin berbohong dengan mengaku tidak tahu. Dalam batinnya, ia menyadari harus menyembunyikan identitasnya sebagai seorang regresor. Ia teringat kejadian pada regresi ke-11 di mana adiknya diculik oleh player lain setelah ia membongkar rahasianya. Ia merasa perlu melakukan persiapan matang untuk melindungi Ryuwon dari konflik antar player yang akan datang. Ryumin mengajak adiknya ke minimarket untuk sarapan. Sambil menunggu, ia menarik seluruh tabungannya sejumlah 133.200 won dari mesin ATM. Ryuwon sempat terheran-heran melihat kakaknya menarik uang sebanyak itu. Ryumin menawarkan agar mereka memilih makanan yang lebih mahal dari biasanya. Meski Ryuwon sempat merasa segan melihat harga makanan yang di atas 5.000 won, Ryumin mendesaknya untuk memilih apapun yang ia inginkan. Akhirnya, Ryuwon memilih menu perut babi pedas yang selama ini sangat ingin ia cicipi. Ryumin berjanji suatu saat nanti akan mengajak adiknya makan daging hanwo di restoran mewah. Ia merasa senang melihat adiknya makan dengan sangat lahap dan berterima kasih kepadanya. Tak lama kemudian, Ryumin beranjak sejenak meninggalkan meja makan. Ryuwon terkejut saat melihat kakaknya kembali dengan 20 lembar tiket lotre seharga 100.000 won. Ia mencoba memprotes karena menganggap kakaknya sedang membuang-buang uang secara konyol, apalagi Ryumin mengisi semua tiket itu dengan kombinasi angka yang sama persis. Ryumin menyadari keraguan adiknya, namun ia tetap tenang karena ia sudah menghafal angka-angka tersebut sebagai nomor pemenang dari masa depan. Di rumah, Ryumin dan adiknya menyaksikan siaran undian loto ke-1049. Ryuwon merasa sangat cemas karena mereka baru saja menghabiskan uang 100.000 won. Ia berpikir bahwa uang tersebut seharusnya digunakan untuk membeli makanan yang lebih layak. Ryumin hanya memintanya untuk berhenti menggigit kuku dan tetap tenang. Mesin undian mulai berputar. Pemandu acara membacakan angka-angka beruntung yang keluar secara berurutan, 3, 18, 9, 38, 21, 1, dengan angka bonus 5. Ryuwon merasa tidak percaya bahwa seluruh angka mereka cocok dengan hasil undian. Ia merasa sangat terharu dan meminta kakaknya untuk mencubit pipinya demi memastikan bahwa ini bukan sekadar mimpi. Ryumin menegaskan berkali-kali kepada adiknya bahwa kejadian ini benar-benar nyata. Ryuwon langsung berdiri dan bersorak gembira karena mereka berhasil meraih peringkat pertama. Ryumin memperingatkan adiknya agar tidak terlalu berisik supaya tidak terdengar oleh tetangga. Meski Ryumin mengaku ikut merasa senang, dalam batinnya ia sebenarnya merasa biasa saja. Ryumin teringat pada regresi pertamanya saat ia juga berteriak kegirangan seperti adiknya. Namun, setelah mengulangi proses tersebut puluhan kali, ia menganggap ini hanyalah rutinitas tahunan yang wajib dilakukan. Ia menyadari harus segera mengumpulkan kekayaan di setiap awal regresi. Ia berpikir bahwa guncangan ekonomi akibat kematian massal akan membuat transaksi antar pemain menggunakan uang tunai semakin marak di masa depan. Ia menyadari kemenangannya kali ini adalah jackpot yang luar biasa besar. Ryumin tiba di Bank Non-Hyuk tanpa rasa gugup sedikitpun. Ia memberitahu resepsionis bahwa tujuannya datang adalah untuk mencairkan hadiah utama lotre. Resepsionis merasa terkejut melihat sosok semuda Ryumin mampu memenangkan peringkat pertama. Saat ditanya lokasi pembelian tiket, Ryumin menyebutkan Chaba Myeonhui. Resepsionis seketika terperanjat karena ia teringat rumor tentang 100 tiket pemenang yang berasal dari satu lokasi yang sama. Ia menyadari bahwa Ryumin adalah tamu VIP yang harus segera dipertemukan dengan Presiden Direktur Bank. Ryumin diminta menunggu sejenak sebelum Presiden Direktur Kwon Ju-ho datang menyambutnya secara langsung. Kwon Ju-ho mengucapkan selamat dan mengajak Ryumin menuju ruangan yang lebih nyaman untuk memproses hadiah tersebut. Mereka memasuki ruang tim bisnis lotre. Staf wanita di sana awalnya menduga Ryumin adalah anak presiden direktur, namun ia segera menyadari bahwa pemuda di hadapannya adalah pemenang 100 tiket lotre yang legendaris. Sambil mempersiapkan diri, staf tersebut berusaha tetap tenang. Ryumin menolak tawaran minum karena ingin langsung memproses hadiahnya. Saat memeriksa 100 tiket yang semuanya berisi angka yang sama, staf tersebut berpikir dalam hati apakah Ryumin memiliki kemampuan untuk melihat masa depan.
Staf tersebut mengonfirmasi bahwa seluruh tiket tersebut sah sebagai pemenang peringkat pertama. Ia memberitahukan bahwa total hadiah yang akan diterima Ryu-min adalah sekitar 22,5 miliar won. Ryu-min menyadari bahwa setelah dipotong pajak, uang yang ia terima adalah sekitar 15 miliar won. Ia segera mencari tempat tinggal baru dan membuat rekening saham di sore harinya. Ia berencana mengalokasikan dananya ke aset kripto Bitcoin yang ia prediksi akan naik 500% bulan depan sebelum kemudian memindahkannya ke saham. Di rumah baru mereka, Ryu-won merasa sangat kagum dengan kemewahan bangunan tersebut. Namun, ia merasa heran mengapa kakaknya memilih untuk menyewa daripada membeli rumah itu. Ryu-min menjelaskan bahwa ia sudah tidak memiliki uang tunai lagi karena telah menginvestasikan 14 miliar won ke Bitcoin. Ryu-won merasa terdiam mendengar keputusan berisiko kakaknya. Ryu-min mencoba menenangkannya dengan mengaku bahwa ia bisa selalu menghasilkan uang dari lotre karena memimpikannya angka-angka lainnya. Ryu-won segera mendesak kakaknya agar jangan sampai melupakan angka-angka tersebut. Ryu-min tertawa kecil, menyadari dalam batinnya bahwa ia mustahil lupa karena sudah melakukannya puluhan kali. Ryu-min mengajak adiknya untuk segera makan dan bersiap karena mereka akan pindah rumah saat itu juga. Di tempat lain, Yongmin memuji kekuatannya dengan memukul tembok hingga hancur. Ia merasa puas karena telah menaruh seluruh poin statistiknya pada stat strength. Ia merasa sangat beruntung mendapatkan strength run dari random run yang ia miliki. Sambil menatap bekas pukulannya, ia berpikir bahwa kekuatannya mampu membuat Mike Tyson merasa iri dan ia berniat memuji kemampuannya dalam pertarungan sungguhan. Wang Yongmin berdiri di depan pintu kos lama Ryu-min sambil menggedornya dengan keras. Ia merasa geram karena Ryu-min tidak menjawab teleponnya dan menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk kesombongan. Sambil mengingat tatapan Ryu-min sebelumnya, Yongmin berpikir dalam hati bahwa ia harus membunuh pemuda itu. Yongmin terus memaki, menganggap bahwa meski mereka berdua adalah player, Ryu-min tetaplah seorang pecundang yang perlu diberi pelajaran. Ia merasa yakin Ryu-min sedang bersembunyi di dalam. Namun, saat mencoba menempelkan telinga ke pintu dan tidak mendengar suara apapun, ia mulai menduga bahwa Ryu-min sedang tidak ada di rumah. Tiba-tiba seorang pria tua muncul dan menanyakan tujuan Yongmin di depan pintu tersebut. Yongmin merespons dengan kasar dan menanyakan identitas pria itu. Pria tersebut kemudian mengonfirmasi bahwa dirinya adalah pemilik kos. Mengetahui hal itu, Yongmin segera mengubah sikapnya dan berpura-pura menjadi teman yang kehilangan kontak dengan Ryu-min. Ia meminta pemilik kos untuk membukakan pintu kamar tersebut. Pemilik kos justru menyatakan bahwa Yongmin telah ditinggalkan oleh temannya. Ia menjelaskan bahwa kamar tersebut sudah kosong karena penghuninya baru saja pindah hari itu tanpa menyebutkan tujuannya. Mendengar hal itu, Yongmin berusaha menahan amarah karena menyadari Ryu-min telah pergi tanpa kata. Sementara itu, di gedung apartemen baru, Ryu-won merasa sangat terpukau melihat kemegahan tempat tinggal mereka. Ia sangat antusias melihat pintu putar, sistem kartu akses, hingga penjagaan keamanan yang ketat. Ryu-min mengajak adiknya masuk dengan tenang sementara petugas keamanan mengonfirmasi identitas mereka. Saat memasuki unit apartemen mereka, Ryu-won merasa terkejut mengetahui luas tempat tersebut mencapai 330 meter persegi. Ia merasa lemas saat Ryu-min menyebutkan biaya deposit sebesar 500 juta won dengan sewa bulanan mencapai 22 juta won. Ryu-won teringat bahwa belum lama ini ia masih mencemaskan uang 5.000 won di minimarket. Ryu-won merasa tempat itu terlalu mahal dan menyarankan untuk pindah ke lokasi yang lebih murah. Namun, Ryu-min menolak karena ia mengutamakan faktor keamanan. Dalam batinnya, Ryu-min menyadari bahwa setiap tanggal 1, seluruh player akan mengalami narkolepsi saat berpindah dimensi, sehingga mereka sangat rentan terhadap bahaya fisik atau serangan pembunuh bayaran di dunia nyata. Ia berpikir bahwa kematian di dunia nyata berarti akhir dari segalanya. Ryu-min menanyakan apakah adiknya menyukai tempat tersebut, dan Ryu-won menjawab dengan sangat antusias. Namun, tiba-tiba Ryu-won merasa sedih dan meminta maaf. Ia merasa telah menjadi orang yang naif karena menikmati kemewahan tersebut sementara kakaknya harus bertaruh nyawa di dunia lain pada bulan depan. Ryu-min mencoba menenangkan adiknya dengan menepuk pundaknya. Ia meminta adiknya tidak cemas dan meyakinkan bahwa ia pasti akan kembali. Untuk mengalihkan suasana, Ryu-min mengajak adiknya makan di restoran Korea yang ada di lantai 2 gedung tersebut. Tiba-tiba ponsel Ryu-min berdering dan menampilkan nama Wang Yongmin. Ryu-min memutuskan untuk mengabaikannya. Ia merasa tidak akan lagi bertemu dengan Yongmin di dunia nyata, namun ia berpikir kemungkinan besar mereka akan bertemu di dunia lain. Keesokan harinya, Ryu-min mendapati adiknya sudah bersiap-siap untuk keluar. Ryu-won menjelaskan bahwa ia telah memesan kue beras untuk dibagikan kepada para tetangga sebagai salam perkenalan.
Ryumin menyadari bahwa kejadian ini tidak pernah terjadi di masa lalu. Ia berpikir bahwa meskipun ia kembali ke masa lalu, perubahan kecil tetap bisa terjadi. Ryumin memuji kebaikan hati adiknya dan memutuskan untuk ikut menemaninya menyapa para tetangga daripada beristirahat di rumah. Mereka berdua mulai membagikan kue beras dari pintu ke pintu. Para tetangga menyambut dengan baik dan mengira mereka adalah saudara kembar karena kemiripan wajah mereka. Ryuwon menyapa dengan riang dan menyerahkan kue-kue tersebut selagi masih hangat. Pembagian berlanjut ke unit-unit lainnya. Ryumin memohon kerjasama yang baik sebagai penghuni baru, sementara Ryuwon terus bersikap ramah, bahkan kepada anak-anak tetangga mereka. Saat mencapai lantai 44, Ryuwon mencoba menyemangati kakaknya meski mereka mulai merasa lelah. Ryumin menjelaskan bahwa lantai tersebut adalah area penthouse yang sangat eksklusif. Ia menduga penghuninya adalah orang yang sangat kaya atau bahkan seorang selebriti. Awalnya tidak ada jawaban setelah mereka memencet bel, dan Ryuwon menduga penghuninya sedang pergi. Namun, saat pintu terbuka, Ryuwon seketika bergetar dan merasa sangat terkejut. Ia menyadari bahwa orang yang berdiri di hadapan mereka adalah aktris ternama, Seo Arin. Ryuwon terpana, mengagumi kecantikan wanita di hadapannya yang ia anggap seperti malaikat. Ryumin hanya bisa terheran melihat reaksi adiknya. Tiba-tiba, seorang pengawal Seo Arin menginterupsi dengan nada curiga, menanyakan apakah mereka adalah penggemar yang sedang menguntit. Ryumin dengan tenang menjelaskan bahwa mereka adalah penghuni baru yang tinggal di lantai bawah. Pengawal itu memperhatikan kue beras di tangan Ryuwon dan menyimpulkan bahwa mereka hanya tetangga yang ingin menyapa. Namun, sikapnya tetap dingin dan tidak bersahabat. Saat Ryuwon menawarkan kue tersebut, si pengawal menolaknya dengan kasar sambil menyatakan bahwa Seo Arin tidak mengonsumsi makanan seperti itu. Pengawal itu segera menyuruh Arin masuk dan menutup pintu di depan wajah mereka. Ryumin merasa tindakan pria itu sangat tidak sopan, namun ia meminta adiknya untuk tidak memikirkannya lebih jauh. Berbanding terbalik dengan kakaknya, Ryuwon justru merasa sangat senang. Ia tampak bersemangat dan terus memikirkan betapa menggodanya penampilan Seo Arin, sebuah reaksi yang membuat Ryumin bingung dan bertanya-tanya siapa sebenarnya yang dimaksud sang adik. Di dalam apartemennya, Seo Arin duduk sambil membaca berita dengan perasaan cemas. Ia mulai mempertanyakan bagaimana dunia bisa terus berjalan di tengah kekacauan ini. Sebuah pesan masuk dari Hong Seon memberitahunya bahwa syuting salah satu rekan mereka dihentikan karena gangguan panik, dan berita lainnya mengonfirmasi kematian aktor Gong Seo Jin. Arin menyadari betapa rapuhnya nyawa saat ini. Arin setuju untuk menghadiri acara penghormatan terakhir bagi rekannya tersebut besok. Dalam batinnya, ia merasa sangat tertekan menyadari bahwa orang yang jauh lebih sukses darinya pun bisa tewas di ronde pertama. Ia berpikir bahwa jika ia tidak beruntung mendapatkan run yang bagus, namanya pasti sudah ada di daftar kematian. Ia merenung tentang pertumbuhannya selama ini dan merasa getir karena kini ia justru membayangkan artikel kematiannya sendiri. Arin juga menyadari bahwa segala kemewahan yang ia miliki sekarang, termasuk penthouse tersebut, adalah dukungan dari perusahaannya. Lamunan Arin buyar saat pengawalnya bertanya apa yang sedang ia pikirkan. Meski awalnya ragu, Arin akhirnya mengaku bahwa ia takut tidak bisa bertahan di ronde selanjutnya. Sang pengawal meyakinkannya untuk tidak khawatir selama ada dirinya yang melindungi. Arin pun tersenyum dan memilih untuk mempercayai pria itu sepenuhnya. Arin mengingat kembali ronde pertama dan menyadari bahwa ia pasti sudah mati jika bukan karena bantuan pengawalnya. Ia merasa sangat bersyukur dan kembali mengucapkan terima kasih atas perlindungan yang diberikan. Arin sempat teringat pada tetangganya tadi dan merasa mereka sudah repot-repot membawakan kue beras. Namun, pengawalnya melarang Arin memakannya karena alasan berat badan dan menganggap tetangga tersebut hanya ingin mencari keuntungan. Meskipun Arin merasa tetangganya tidak terlihat jahat, ia tidak berani membantah. Arin menyadari bahwa tetangganya pasti seorang player yang kuat karena berhasil membunuh 100 goblin untuk bertahan hidup. Ia merasa terkesan karena pria itu bisa bersikap biasa saja setelah mengalami situasi yang kejam. Namun, pengawalnya meremehkan hal tersebut dan menganggap hanya orang bodoh yang gagal di ronde pertama. Dalam pikirannya, Arin membandingkan pengawalnya dengan sosok Blackside yang ia lihat di ronde pertama. Ia merasa pengawalnya tidak sehebat pemain misterius itu. Arin berharap bisa bekerja sama dengan orang sekuat Blackside karena ia merasa keselamatannya sejauh ini hanyalah faktor keberuntungan. Waktu berlalu hingga Selasa, tanggal 31 Januari pukul 11 siang. Ryumin baru saja kembali dan memberitahu adiknya bahwa ia mendapatkan hadiah lotre lagi, kali ini sebesar 15 miliar won. Ryuwon merasa heran dan menanyakan apakah pihak bank tidak mencurigai kemenangan beruntun kakaknya yang keempat kalinya ini.
Ryumin teringat saat Presiden Bang menanyakan rahasianya. Ia kembali menggunakan alasan tentang mimpi yang memberikan petunjuk angka. Ryuwon hanya bisa terdiam mendengarkan cerita kakaknya yang terdengar mustahil namun nyata. Ryumin mengonfirmasi bahwa ia akan memasukkan uang itu lagi ke Bitcoin, yang kini nilainya sudah mencapai 150 miliar won. Meskipun Ryuwon sangat cemas uang itu akan hilang, Ryumin memintanya untuk tenang dan mengajaknya makan siang sebagai pengalihan. Malam harinya, tepat sebelum waktu perpindahan, Ryuwon memegang tangan kakaknya dan memohon agar ia tetap hidup. Ryumin mencoba menenangkan adiknya dengan mengingatkannya pada kejadian saat ia menghajar Bang Taegyu. Ia mengusap kepala adiknya, menyuruhnya tidur, dan berjanji akan menyambutnya saat ia bangun nanti. Seketika, Ryumin sudah berpindah ke tengah hutan di dunia lain. Pemain lain juga mulai muncul dan menyadari bahwa mereka tidak berada di tempat yang sama dengan ronde sebelumnya. Ryumin segera dikenali oleh orang-orang di sekitarnya sebagai Black Side, sang peringkat pertama yang legendaris. Melihat orang-orang yang menjaga jarak darinya, Ryumin menyadari bahwa reputasinya telah tersebar luas. Ia memperhatikan bahwa semua peserta tampaknya sudah berkumpul dan mulai menunggu kemunculan pemandu permainan. Sesosok malaikat muncul di langit. Namun para pemain menyadari bahwa ini adalah sosok yang berbeda dari sebelumnya. Malaikat itu menjelaskan bahwa pemandu sebelumnya mengalami kecelakaan dan tidak akan muncul lagi. Dengan senyum yang tampak jahat, ia menyuruh para manusia untuk tenang dan bersiap mendengarkan tujuan dari ronde kedua yang akan segera dimulai. Malaikat muncul di atas kerumunan dan mengumumkan kues utama untuk ronde 2. Misinya adalah memilih perwakilan wilayah dalam waktu 3 jam. Para pemain merasa bingung sekaligus sangat lega saat melihat jumlah peserta penyelesaian yang mencakup seluruh populasi, mengira bahwa kali ini semua orang bisa selamat tanpa perlu bertarung. Melihat kebingungan para pemain, malaikat menjelaskan bahwa ronde ini memang tidak melibatkan pertarungan fisik. Namun, ia menekankan bahwa perwakilan yang terpilih akan memiliki otoritas komando. Kekuatan ini memungkinkan perwakilan untuk memerintah manusia lain secara mutlak, bahkan memerintahkan mereka untuk bunuh diri sekalipun. Malaikat membagikan tiket voting kepada setiap orang dan menyuruh mereka segera berdiskusi untuk menentukan satu nama. Para pemain merasa sangat bahagia karena menganggap ini adalah ronde istirahat yang sangat mudah dibandingkan sebelumnya. Sistem mulai menghitung mundur waktu pemilihan selama 3 jam ke depan. Di saat para pemain lain mulai berdiskusi dengan semangat, Yongmin justru merasa kecewa karena ia telah memfokuskan seluruh statistiknya pada kekuatan namun tidak bisa memamerkannya. Ryumin yang memperhatikan dari jauh menyadari bahwa situasi ini berjalan persis seperti ingatannya, termasuk perolehan strength run milik Yongmin. Ryumin memilih untuk meninggalkan kerumunan. Ia menyadari bahwa perdebatan tentang perwakilan bukanlah hal terpenting saat ini. Ia mengetahui keberadaan misi sampingan dan misi tersembunyi yang bertujuan untuk promosi atau mendapatkan kelas karakter. Ryumin masuk ke dalam hutan dan berhadapan dengan seekor hobgoblin. Ia bertekad untuk mencapai level 10 secepat mungkin. Dalam sekejap, ia berhasil mengalahkan monster tersebut. Berkat buff pengalaman 3 kali lipat dan efek Butcher Run, statistiknya mulai meningkat secara bertahap seiring bertambahnya jumlah musuh yang ia bunuh. Ia melanjutkan perburuan ke bagian hutan yang lebih dalam, menyadari bahwa di mana ada satu monster, pasti ada kawanannya yang lain. Ryumin terus membantai hobgoblin hingga jumlahnya mencapai 50 ekor. Efek peningkatan statistik dari Butcher Run dan kenaikan level terus memperkuat tubuhnya. Setelah 30 menit berburu, Ryumin memeriksa jendela statusnya dan menyadari ia sudah mencapai level 9. Ia berpikir bahwa meskipun stat kekuatan itu penting, stat dexterity jauh lebih krusial di awal permainan. Ia menyadari bahwa tanpa kemampuan untuk mengelak atau kecepatan gerak yang tinggi, kekuatan fisik yang besar tidak akan berguna menghadapi serangan fatal. Ryumin memahami fungsi masing-masing stat utama yaitu kekuatan, kecerdasan, ketangkasan, dan keberuntungan. Ia merasa sebagai calon Reaper, ia harus meningkatkan statistiknya secara seimbang karena kelas tersebut memerlukan perpaduan serangan fisik dan sihir yang kuat. Tiba-tiba Ryumin merasa ada yang sedang mengikutinya. Ia menyadari dirinya sedikit lengah karena terlalu fokus berburu.
Dengan sikap waspada, ia mengacungkan belatinya dan mengancam sosok misterius tersebut untuk segera menampakkan diri jika tidak ingin nyawanya terancam. Seo Arin akhirnya muncul dari balik pohon dan meminta maaf karena telah membuntutinya. Ia ditemani oleh pengawalnya yang segera menegaskan bahwa mereka tidak memiliki niat jahat. Ryumin menyadari bahwa pengawal itu adalah An Sangchul, tangan kanan dari Ma Gyeonglok atau pemain dengan nama pengguna Heavenly Demon. Ryumin merasa kaget sekaligus tertarik karena ia memang berencana merekrut pemain Priest yang terhubung dengan kelompok Ma Gyeonglok untuk mencapai ronde terakhir nanti. Ryumin teringat pertemuannya dengan mereka di apartemen dan menyadari bahwa Arin kemungkinan besar adalah salah satu selebriti yang disponsori oleh perusahaan Ma Gyeonglok. Saat ditanya alasannya membuntuti, Seo Arin mengaku telah mengikuti Ryumin sejak ia meninggalkan kerumunan untuk masuk ke hutan. Seo Arin mengajukan penawaran kerja sama. Ia menyadari bahwa Ryumin adalah peringkat pertama di ronde sebelumnya dan berharap bisa membentuk tim yang kuat bersama-sama. Ryumin menolak tawaran tersebut dengan sangat dingin. Ia menyatakan tidak membutuhkan kerja sama karena ia mampu bertarung sendirian. Ia meminta mereka untuk berhenti membuang waktunya dan segera kembali ke tempat pemungutan suara. An Sangchul merasa sangat kesal karena menganggap Ryumin terlalu sombong, sementara Seo Arin merasa lesu karena tawarannya ditolak mentah-mentah. Arin menyadari tekanan besar yang keluar dari sosok peringkat pertama itu. Karena tidak memiliki pilihan lain, mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti mengikuti Ryumin. Arin dan pengawalnya memutuskan untuk mencoba berburu monster sendiri agar tidak membuang waktu. Di sisi lain, Ryumin terus melanjutkan pembantaian Hobgoblin. Ia merasa peningkatan statistiknya dari Butcher Run semakin signifikan setelah jumlah bunuhannya meningkat. Ryumin bertemu dengan 5 ekor nol sekaligus dan menghabisi mereka dalam waktu singkat. Ia merasa beruntung karena tambahan pengalaman dari monster tersebut membuatnya berhasil mencapai level 10. Sistem segera memberitahukan bahwa ia telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan kelas. Ryumin berhasil mencapai level 10. Ia menyadari bahwa syarat promosi kelas kini telah terbuka, begitu pula akses menuju toko sistem dan misi tersembunyi. Ia berpikir bahwa kebanyakan pemain akan merasa bingung karena sistem tidak memberikan penjelasan mendetail mengenai cara mendapatkan item promosi yang hanya bisa diperoleh melalui tindakan spesifik. Ia merenung tentang berbagai syarat kelas, seperti prajurit yang membutuhkan stat kekuatan tinggi atau pembunuh yang harus menyerang dari belakang. Ryumin mengingat pada kehidupan sebelumnya ia mendapatkan kelas Hunter karena sering melacak monster. Namun, kali ini ia sudah memiliki rencana yang lebih besar. Ryumin menggunakan item darah malaikat yang ia simpan. Meski sistem memperingatkan bahwa pilihan kelas tidak bisa diubah, ia tanpa ragu menekan tombol setuju. Ia pun resmi dipromosikan menjadi seorang Reaper. Sebagai hadiah, ia menerima Reaper Run yang memberikan peningkatan serangan di siang hari serta kecepatan dan kemampuan menyelinap di malam hari. Selain itu, ia juga mendapatkan senjata utama kelasnya, yaitu sebuah sabit raksasa bernama Reaper Scythe. Peringkat Ryumin meningkat dari beginner menjadi apprentice. Ia menyadari bahwa kenaikan peringkat sangat penting untuk membuka kemampuan baru dan menggunakan item tingkat tinggi. Ia berpikir bahwa pemain yang gagal melakukan promosi akan selamanya tertinggal di tingkat pemula. Karena menjadi pemain pertama yang melakukan promosi, Ryumin mendapatkan hadiah tambahan berupa kantong emas dan keahlian netral bernama tracking. Ia merasa sangat beruntung karena kemampuan melacak tersebut biasanya berharga sangat mahal. Ia pun segera mengaktifkan kemampuan itu untuk mencari keberadaan Wang Yongmin. Sistem mengonfirmasi lokasi target yang ternyata hanya berjarak 190 meter. Ryumin merasa heran karena posisi Yongmin jauh lebih dekat dibandingkan pada percobaan-percobaan sebelumnya. Ia memutuskan untuk segera mendatangi lokasi tersebut. Di sisi lain hutan, An Sangchul dan Seo Arin tengah berlari dalam keadaan terdesak. Arin terjatuh karena luka panah di kakinya terasa sangat panas dan menyakitkan. Sangchul mendesak Arin untuk terus berdiri karena ia menyadari jika mereka tertangkap, konsekuensinya akan sangat fatal. Sangchul menjelaskan bahwa luka di dunia ini akan dirasakan juga oleh tubuh mereka di dunia nyata. Arin mencoba menahan rasa sakitnya, namun langkah mereka terhenti saat sebuah suara asing menyergap dari belakang. Wang Yongmin dan teman-temannya muncul mengepung mereka. Yongmin mengejek kondisi Arin yang terluka.
Sangchul merasa sangat frustrasi karena menyadari kelompok Yongmin memiliki keunggulan jumlah, sementara Arin tidak berdaya untuk bertarung. Sangchul menanyakan alasan penyerangan tersebut. Yongmin menjawab dengan santai bahwa mereka tidak bersalah, namun ia hanya menginginkan sesuatu dari mereka. Yongmin menyatakan secara terang-terangan bahwa targetnya adalah Seo Arin. Teman-teman Yongmin sempat berdebat apakah itu benar-benar sang aktris, namun mereka sepakat bahwa identitas asli tidak penting selama wajahnya terlihat sama menariknya. Yongmin menawarkan kesepakatan kepada Sangchul, ia akan membiarkan Sangchul pergi asalkan meninggalkan Arin bersamanya. Sangchul sempat berpikir untuk melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya sendiri, namun ia segera teringat akan tanggung jawabnya kepada Ma Gyeonglok. Sangchul mencoba melawan dengan memperingatkan bahwa tindakan mereka adalah kriminal. Namun, Yongmin justru tertawa terbahak-bahak. Ia merasa hukum tidak berlaku di dunia ini dan tidak akan ada bukti yang bisa dibawa ke dunia nyata. Yongmin mengejek bahwa wajahnya di sini mungkin saja berbeda dengan di dunia asli. Sangchul menyadari bahwa kata-katanya tidak akan mempan. Ia pun bersiap untuk bertarung sekuat tenaga meski dalam keadaan terluka. Tiba-tiba, salah satu teman Yongmin berteriak ketakutan. Mereka menyadari kehadiran Ryumin yang berdiri tenang di belakang kelompok mereka. Yongmin terkejut karena tidak menyadari kapan si peringkat pertama itu tiba. Ryumin bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Yongmin mencoba mengusirnya secara halus, namun Ryumin justru mengabaikannya dan menatap langsung ke arah Sangchul dan Arin. Sangchul segera memohon bantuan, mengklaim bahwa mereka telah disergap oleh kelompok Yongmin. Ryumin mengonfirmasi kebenaran serangan tersebut kepada Yongmin. Yongmin membalas dengan ketus agar Ryumin tidak ikut campur dalam urusan mereka. Ryumin melangkah maju ke arah Sangchul dan Arin sambil mengeluarkan aura kegelapan yang mengerikan. Ia menyatakan bahwa ia mengenal para korban tersebut. Sambil memegang sabit raksasanya, ia menegaskan bahwa ia tidak bisa membiarkan orang yang ia kenal disakiti begitu saja.